Ini Nyai yang di sini. Ya, boleh tahu namanya Nyai siapa? Boleh ngobrol sebentar, Nyai? Sudah ya? Ya? Iya, iya. Iya, iya. Aduh. Enggak kebentur. Nggak kebentur dah. Dia pulangnya kok ke bawah ya? Hah? Pulangnya gitu. Iya kan dia yang jaga tempat ini, Sar. Iya. Udah. Udah. Udah, jangan ikutin lagi. Oke. Waalaikumsalam. Main. Minta maaf ibu ya. Minta maaf bu. Nih, yuk. Hah? Udah yuk. Udah. Oke. Udah bisa berdiri, Sar? Bu, Oke. dong. Iya. Supaya enggak tadi. Oke, boleh minta Karena lampu? kalau enggak aku diajak ke bawah. Iya. Aku punya badan, aku nggak bisa turun ke bawah. Iya. Oke. Kalau aku turun ke bawah gimana? Nggak ada jalan buat aku. Karena aku masih punya badan. Oke, ya kita ke pinggir dulu. Karena aku masih punya badan. Masih. Oke, pemirsa Memburu Misteri, ini tadi sempat Sarah diajak ke sana. Cuman saya bisa memastikan bahwa yang ngajak ke sana bukan sosok yang sekarang lagi berada di tubuh Sarah. Yang ke sana itu, yang tadi dari jalan ke sana itu adalah sosok yang menjaga daerah sini. Tapi sekarang yang masuk ini adalah yang menjaga Sarah. Oke, ini Ibu, kita istirahat dulu ya Bu ya. Kasihan Sarah ya. Oke, kita istirahat dulu ya Bu ya. Kasihan Sarah. Oke, lampunya kecilin. Ya udah net shot, oke, nggak apa-apa. Gue nggak tahu harus ngapain lagi sekarang. Cuman yang pasti gue cuma ngikutin dia jalan kemana. Gue pastiin dia nggak kehilangan kesadaran. Oke, saat udah balik sama gue. Udah sama gue. Oke, kita sambil jalan aja. Oke, kita istirahat, kita cari tempat istirahat dulu yuk. Ada tempat duduk situ tuh yuk. Duduk. Jadi aku tuh kayak mau ditarik ke bawah. Iya, tadi lu sebelum kemasukan, sebelum ibu muncul, lu sempat berapa detik cerita bahwa hilangnya si sosok wanita. Wisnu boleh gambarnya dong sebentar, tadi sosok wanitanya. Saya pinjam dulu sebentar. Iya, normal boleh. Wisnu boleh di sini dulu. Oke, jadi ini sosok wanita yang menjaga daerah sini, ya, perbukitan, dan juga ini yang kadang-kadang juga sosoknya suka menyerupai nenek-nenek seperti ini. Nah, sosok ini tadi yang mengajak Sarah untuk ke titik sana. Kembali lagi ke tempat kita pertama kali. Dan ketika lu terjatuh, lu sempat cerita ke gua bahwa dia itu kayak nembus tanah.
dan lu kayak diajak ke sana gitu. Nah, ketika itu sepersekian detik kemudian ibu yang jagain lu muncul, dan tadi ibu sempat bilang bahwa anak ini masih punya badan, nggak bisa nembus kayak kamu ini. Itu sempat siapa tadi ya? Yuki ya? Yuki ini Yuki udah sehat Ki. Udah. Boleh, nggak apa-apa sini Ki, nggak apa-apa cerita sama kita. Pemirsa Memburu Misteri bahwa apa yang kita dapatkan di lokasi ini benar-benar real apa adanya. Tadi kenapa Ki tiba-tiba lu? Kan tadi suara ayam, terus kayak ada bawaannya tuh pengen nengok ke Arah suara. awalnya cuma pengen nyari gitu, ayamnya ada di mana gitu. Terus tiba-tiba kan nengok ke situ, terus kayak ada yang terus tadi inget ditahan kan, tadi inget tuh ditahan sama Pak Iwan gitu kan, inget, cuma kayak gimana sih, Badannya sana terus- aja gitu badannya- ya gitu. Tertarik berarti. Oke, ini kayaknya udah chaos banget nih di sini karena ternyata mungkin bisa gue simpulin ada dua kubu yang beda nih. Ya kan, satu yang energinya sangat positif sekali. Kita juga mendapatkan cerita sejarah juga mengenai Eyang Santang. Ya kan, kemudian juga sosok ini walaupun tadi beliau masih belum menyebutkan namanya siapa, dan kita juga mendapatkan serangan yang cukup keras juga dari makhluk sosok hitam ini. Dan tadi juga Pak Ustadz juga sempat membenarkan cerita masyarakat ketika menggambar ini. Ya Pak Ustadz bilang ya ini yang diceritakan masyarakat, walaupun sebenarnya Pak Ustadz belum pernah melihat sama sekali sih gitu. Jadi kalau kita lanjutin lagi yang ada ya bakal begini aja terus gitu ya kan, perang satu sama lain, positif dan juga negatif gitu. Dari semua ini kok sekarang lebih masuk akal dengan adanya cerita-cerita orang yang katanya kecelakaan melihat sosok anak-anak, melihat sosok perempuan tua juga ya Iya, katanya. perempuan tua. ya. Mungkin yang bagian yang di jalanan ini ingin ngasih warning untuk kita berhati-hati sebenarnya. Ini juga pelajaran hidup sebenarnya. Pada saat kita menjalani hidup kita, kadang kita dalam keadaan nyaman nih, udah di zona nyaman, terus kita lupa untuk waspada dan tidak berhati-hati. Jalan hidup kan ya macam-macam gitu, kayak gitu. Ya, di apa namanya, Yuki udah mulai ngelamun lagi nih. Nanti itu dibersihin ya. Kayak gitu Fadi sih. Oke, jadi masuk akal banget ya, walaupun memang banyak cerita warga di sini yang ketika jalan ini sudah dibangun, banyak melihat sosok nenek tua ya kan, melihat sosok anak-anak, dan banyak juga yang mengalami kecelakaan. Itu memang adalah pesan sebenarnya ya kan. Kalau misalnya secara logika masuk sekali apa yang dibilang Sarah, bahwa memang kalau misalnya kita perhatikan sebelum kita datang tadi memang ada beberapa mobil yang emang 24 jam jalan ini terbuka. Mungkin mereka banyak yang berpikir bahwa kalau misalnya kita nggak ngebut ke atas itu nggak akan bisa naik. Tapi ketika kita kebut-kebutan itu kan juga cukup membahayakan. Mungkin saja ada beberapa warga yang masih aktif dan tidak terlihat tertabrak atau segala macam. Mungkin itu yang ingin di warning. Gitu. Jadi untuk pemakai jalan, warga apapun itu untuk tetap waspada. Dan saya setuju sekali tentang pelajaran hidup yang disampaikan oleh Sarah. Dan korelasinya juga tadi ada juga ya mengenai sosok yang tadi masuk ke Pak Iwan yang mencoba mentransferkan cerita, yaitu yang Santang ya. Dan alhamdulillah ketika kita mendapatkan sosok ini berkomunikasi, kebetulan narasumber kita Pak Leo juga ketika itu terharu sekali ya, bahwa ini sebenarnya karuhunnya beliau. Gitu. Oke, ya udah kalau gitu pemirsa, ya mungkin itu saja yang bisa kita ceritakan, mungkin itu saja yang bisa kita buktikan bahwa di tempat ini itulah kejadian yang real terjadi apa adanya. Oke, kalau begitu saya Fadi Iskandar. Saya Sarah Wijayanto. Saya Wisnu Hardana. Selamat malam.